Saya Siti Lestari. Kami dari PAIA 3 semester 6. Di sini kami akan mempraktekkan penerapan konsep sa'adah mutawazinah Pada mata kuliah Bimbingan Konseling Islam. Selamat menonton. Ya, masuk. Assalamualaikum Bu. Masuk. Kenapa teman? Tadi macet Bu. Yaudah, silakan duduk. Masih Bu. Kita harus mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya fitrah. Fitrah adalah kecenderungan untuk mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa fitrah? Bapak nggak tahu? Kamu nggak dengerin tadi penjelasan dari ibu? Fitrah apa? Kamu ngapain sih? Kamu sibuk scroll TikTok ya? Iya Bu. Loh, kamu ini gimana sih? Ini kan pada waktu jam pelajaran. Kenapa kamu scroll TikTok? Kalau kamu kayak gini terus, kamu mau jadi apa? Ayo ke ruangan saya. Ayo ke ruangan saya. Anak-anak, saya tinggal dulu ya. Ini saya bawakan ke ruangan saya. Ayo, us. Ayo silakan duduk. Iya. Baik, ini nama kamu di absen atas nama Siti Uswatun Hasanah ya? Iya Bu, benar. Iya. Kamu masih ingat gak absen berapa? Berapa ya? Kalau nggak salah 70. Kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini kayak lupa, linglung gitu, kenapa? Apakah baik-baik aja? Ini nilai kamu juga ibu lihat di rapot juga menurun loh semester ini. Dari semester semester depan itu nilai kamu cenderung bagus, tapi kok ini sudah menurun, kenapa? Gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya hidupnya itu nggak teratur. Saya tuh sering main HP, scroll hingga lupa waktu Bu. Jadi ini akibat penggunaan HP yang berlebihan ya? Iya Bu, bahkan nih tugas saya tuh menumpuk. Saya tuh nggak teratur gitu Bu. Kalau ada tugas, saya malah nyepelein gitu, nggak segera mengerjakannya. Iya sih, saya lihat di daftar tugas kamu juga tulisannya banyak yang kosong. Terus kalau banyak tugas yang kosong, bagaimana dengan ibadah kamu? Nah itu juga Bu, ibadah saya juga berantakan. Saya sering sholatnya tuh telat. Kadang tuh saya juga pernah bolong Bu. Terus saya tuh ngerasa bersalah banget gitu Bu. Jadi kamu merasakan ada berbagai penurunan ya, mulai dari jenis belajar kamu, terus kemudian ibadah kamu, terus kemudian hidupmu juga nggak teratur. Makannya gimana makannya? Makan juga Bu, kadang saya nggak makan. Makan cuma 1 kali sehari. Yang kamu rasakan itu tidak tenangnya itu seperti apa? Gini Bu, tidak tenangnya itu seperti hidup saya tuh terasa kosong, hampa gitu Bu. Jadi perasaan itu mulai muncul sejak kapan kalau boleh ibu tahu? Mungkin sekitar minggu-minggu ini Bu, terakhir minggu ini. Terakhir minggu ini ya? Iya. Kamu tadi udah mendengarkan pelajaran ibu gak? Tadi kan kita sempat bahas tentang fitrah ya? Iya, jadi dalam Islam itu kita meyakini bahwa kita itu punya fitrah, yaitu kecenderungan untuk mencintai kebaikan dari Allah SWT. Pernah dengar? Iya Bu, tadi saya dengar sedikit. Oh iya, jadi perasaan gelisah atau tidak tenang, terus hidup tidak teratur, tidak seimbang, yang kamu rasakan itu sebagai tanda bahwa fitrah yang kamu miliki ini terguncang. Jadi kamu sedang memanggil gitu loh. Memanggil? Maksudnya Iya. Bu gimana tuh? Maksudnya sebenarnya kamu ini ibu yakin kamu
nilai kamu itu di semester awal itu bagus. Jadi hati kamu itu seakan-akan kayak bergejolak gitu loh, kayak mana yang baik, terus mana yang buruk. Jadi ketika kamu mengubah dari kebaikan kamu, kebiasaan kebaikan kamu yang lalu, terus kemudian kamu seakan hari ini sudah tidak teratur, itu kayak fitrah itu memberikan sinyal berupa rasa tidak nyaman, terus kemudian rasa tidak tenang, rasa tidak teratur, sehingga kamu menyebabkan kamu terlambat masuk kelas gitu. Berarti itu bukan hal yang buruk ya Bu? Justru itu tanda baik. Artinya kamu masih peka terhadap diri kamu sendiri, sayang. Gitu. Oh, jadi gitu ya Bu. Jadi kamu masih bisa berubah selama kamu masih memiliki rasa bersalah dan ingin berubah. Itu artinya kamu masih sangat dekat dengan kebaikan. Jadi tadi ketika kamu masih bingung dengan penjelasan ibu tentang apa itu fitrah, kita ke konsep sa'adah mutawazinah. Kamu tahu nggak sa'adah mutawazinah itu? Tahu Bu, itu apa sih? Oh, berarti kamu tadi nggak dengerin pelajaran ibu. Jadi ibu kasih pengertian kamu ya. Mungkin tadi kamu sempat terlambat gitu kan. Jadi sa'adah mutawazinah itu adalah kebahagiaan yang harus seimbang antara dunia, akhirat, antara belajar, antara ya ibadah kamu. Jadi harus imbang gitu loh kebahagiaannya dan kehidupannya. Iya gitu. Jadi manusia juga butuh hiburan, butuh belajar, butuh beraktivitas di dunia, dan juga nggak boleh lupa tentang akhirat kamu, tentang ibadah kamu tadi yang lupa, yang kosong. Iya gitu. Saya tuh kayaknya belum seimbang. Saya tuh rasanya masih cenderung ke hiburan itu Bu. Padahal tuh saya kayaknya nggak terhibur gitu loh Bu. Berarti artinya hati kamu jadi kosong gitu ya? Ya. Jadi tujuan saya khususnya ya sama teman di sini juga bukan melarang penggunaan HP, tapi tolong batasi penggunaan HP karena ini kan zaman yang sangat canggih dan globalisasi itu dari westernisasi itu sangat merambah ke anak muda. Jadi tolong kamu sebagai mahasiswa untuk mengontrol diri kamu sendiri, untuk menyeimbangkan kehidupan kamu, kebahagiaan kamu agar apa? Agar hidupmu teratur, seimbang antara belajar, antara kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat gitu. Ya Bu, saya siap mencoba nih. Iya, jadi kita mulai dari langkah kecil dulu ya. Mulai dari menurut kamu nih, apa yang perlu kamu ubah sekarang? Menurut aku nih, kalau mulainya aku mau merubah mengurangi main HP Bu. Bagus, lebih spesifik lagi, berapa lama? Mungkin sekitar 2-3 jam per hari. Boleh, itu sebuah langkah kecil. Jadi lalu untuk ibadah bagaimana? Nah, ibadah saya itu mau seperti dulu lagi Bu, rajin, nggak pernah bolong gitu Bu. Nah, anak pintar. Jadi ibu tambahin lagi ya. Kamu tadi kan udah mau mengurangi HP, itu udah bagus, sudah salah satu langkah kecil, apalagi 2-3 jam. Itu sangat bagus. Gunakan waktu itu untuk belajar. Luangkan waktu 30-60 menit untuk belajar. Kalau kamu nggak paham materi, kamu baca aja nggak apa-apa. Itu nanti lama-lama itu paham sendiri. Kalau belum paham membaca, kamu tulis gitu. Jadi kita itu harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar gitu loh. Kita harus agar apa? Agar bisa berubah kehidupan kita gitu. Terus kemudian tadi mengurangi penggunaan HP sebelum tidur. Jadi kamu kalau mau tidur itu tolong tinggalkan HP. Kita harus merefresh otak kita. Kita harus tidur dengan tenang. Karena apa? Karena penggunaan HP sebelum tidur itu bisa mengganggu sinyal dari otak kita. Jadi membuat tidur kita itu tidak tenang. Gitu. Terus kemudian juga tadi memperbaiki sholat itu udah bagus nak.
Jadi perbanyak zikir, sholat, kalau perlu ya sholat malam. Tapi kalau belum bisa sempurna itu tidak apa-apa. Yang penting kamu memperbaiki sholat wajib terlebih dahulu. Jangan menunda-nunda. Kalau sholat aja kamu tunda, apalagi belajar, apalagi tugas kamu gitu. Siap, Ya. siap. Terus kamu perubahan itu tidak harus langsung besar, langsung hari ini langsung menghabiskan 4 buku, 5 buku, tidak. Langkah kecil aja tadi luangkan 30 sampai berapa tadi? 2 sampai 3 jam per hari. Itu kan penggunaan HP. 30 menit. Oh iya, Ya, apa? itu kan makanya jadi 30 sampai 60 menit buat belajar. Gitu. Siap-siap. Jadi kalau kamu jatuh lagi, kan ini kan sebuah transisi ya, dari mulai kamu malas terus kamu mau perbaiki dari segi belajar, ibadah, biar konsep seada mutawazina yang seimbang tadi memang butuh proses, tidak instan. Tapi kita harus ingat bahwa kita nanti jatuh, kita harus bangkit lagi. Kita harus ingat tujuan kita kesini itu untuk apa. Kalau kamu scroll TikTok, scroll sosmed, silahkan di rumah aja. Silahkan hidup tidak teratur. Iya. Saya jadi lega nih sekarang Bu, sudah dengerin nasihat Ibu. Iya, jadi setiap kamu merasa gelisah, ingat bahwa itu merupakan panggilan dari fitrah kamu untuk kembali untuk mencintai kecenderungan kebaikan dari Allah, seimbang dengan konsep sa'adah Mutawazina, konsep kebahagiaan yang melibatkan dunia dan akhirat. iya, yang seimbang. Pinter, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah terbuka pada Ibu. Jadi nanti Ibu juga harus terus memantau keadaan kamu. Jadi jangan sungkan untuk ke ruangan Ibu di BK ini. Ibu siap menerima semua keluh kesah kamu. Ya Bu, baik, terima kasih Bu atas waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Tadi diingat ya tadi ya konsep seada mutawazina tadi ya. Iya, nanti kamu buat sebuah catatan kecil setiap hari, nanti kumpulkan ke Ibu dan Ibu akan terus memantau perkembangan dan perubahan kamu ya. Siap. Iya. Oke. Kalau begitu saya mau kembali ke kelas Bu. Iya. Hati-hati ya. Iya, Terima kasih, Ibu. Iya, hati-hati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Masa ngono tak wes? Wes.